Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia mengikuti channel Dunia SMK bersama saya Cak Syukur. Melengkapi video tutorial sebelumnya, kali ini saya akan buatkan tutorial yang lebih lengkap lagi dan saya akan tuntut satu persatu dengan bahasa yang sangat mudah. Kali ini buat para pendidik, guru, buat para dosen, buat para ustadz, saya akan pandu Anda sekalian bagaimana memanfaatkan Google Classroom untuk proses pembelajaran secara daring, baik menggunakan fasilitas laptop, komputer maupun menggunakan handphone Android seperti ini. Namun sebelumnya buat para pendidik yang akan melaksanakan proses pembelajaran secara daring, jangan lupa rencana pembelajaran ini juga harus disiapkan. Harus jelas materinya apa, jadwalnya seperti apa, target waktunya seperti apa, itu harus tertera jelas di dalam rencana pembelajaran. Yang kedua, materi harus disiapkan dalam bentuk file digital. Di sini yang kemudian akan menjadi problem bagi Bapak Ibu para pendidik yang masih memiliki keterbatasan di dalam mendigitalisasi materi-materi pembelajaran. Materi pembelajaran dapat berupa file Microsoft Word atau dokumen, Microsoft Excel atau PowerPoint. Bagus lagi kalau kemudian file itu disiapkan dalam bentuk PDF atau PowerPoint, dan akan jauh lebih bagus lagi apabila file itu dalam bentuk video. Bapak Ibu sekalian para pendidik, setelah kita memiliki rencana dan juga memiliki bahan dalam bentuk file digital, baru kemudian kita bagaimana memanfaatkan media seperti Google Classroom. Jangan sampai Bapak Ibu mengoperasikan Google Classroom dan akan membuat pembelajaran namun rencana dan materi pembelajarannya belum ada. Ikuti terus channel Dunia SMK ini karena saya akan bantu Bapak Ibu sekalian dan juga para siswa atau siapa saja yang akan melaksanakan proses pembelajaran daring dengan menggunakan Google Classroom maupun fasilitas yang lain hanya dengan handphone Android. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan kondisi bahwa handphone Android kita posisinya sudah login di google.com. Bagaimana cara membuat akun di google.com, bagaimana kemudian loginnya, simak video tutorial saya sebelumnya. Dalam kondisi sudah login seperti ini, yang ditandai dengan adanya profil akun kita, klik Google, kemudian klik tanda kotak ini, sehingga kita bisa masuk ke semua fasilitas yang ada di google.com. Pada video tutorial sebelumnya sudah saya berikan bagaimana kita memanfaatkan YouTube, bagaimana kita memanfaatkan Meet, bagaimana kemudian kita memanfaatkan Google Drive, dan sekarang bagaimana kita sebagai pendidik, guru, dosen maupun ustadz itu memanfaatkan Google Classroom di dalam proses pembelajaran daringnya. Kita klik Google Classroom. Kalau seperti ini penampilannya, ini artinya bahwa akun saya di Google Classroom itu saya sudah punya 2 kelas. Apakah saya di sini sebagai peserta didik atau sebagai pendidik? Ini adalah kelebihan daripada Google Classroom, di mana satu akun Google itu bisa sebagai peserta didik, siswa, mahasiswa atau santri, dan juga bisa sebagai pendidik, guru, dosen maupun ustadz yang dapat membuat kelas. Karena video ini topiknya adalah untuk pendidik, guru, dosen maupun ustadz, maka kita klik tanda plus, klik buat kelas. Lanjut, ini centang saja, lanjutkan. Nah, ini ada isian 1, 2, 3, 4, ada isian nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan ruang. Nah, ini nama kelas ini sebenarnya kalau di dalam konsep pembelajaran daring ini adalah topik pembelajaran kita. Namun kalau di lembaga pendidikan kita ini nama kelas itu identik dengan nama sebuah rombel. Coba kita tulis saja di sini seperti biasanya yang ada di kita. Ini kalau di SMK seperti ini. Kalau di SMA bisa jadi nanti ada kelas 10, IPS kelas 10, IPA, kemudian bagian. Ini kita tulis saja semester ganjil 2020-2021. Mata pelajaran saya tuliskan di sini fisika. Kemudian ruang, ini apabila pembelajaran dilaksanakan secara langsung di sekolah. Nah, seperti ini sudah saya isi semua. Buat
Oke guys, ini kelas yang saya buat sudah jadi. Ada kelas 10 teknik kimia semester ganjil, kemudian mata pelajaran fisika, ruangnya di lab fisika. Yang perlu kita perhatikan di sini guys, ini ada kode kelas karena ini nanti yang akan kita bagikan kepada para peserta didik. Ini kalau kita klik juga akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita copy dan ini akan kita bagikan kepada peserta didik untuk gabung dengan kelas yang sudah kita buat. Kemudian berikutnya, tim ini juga bisa kita ganti sesuai dengan selera kita nanti. Kita bisa pilih tim yang sudah disiapkan oleh Google, atau kita bisa upload foto, atau kita bisa upload gambar desainan kita sendiri yang kita bisa jadikan sebagai tim ini. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu mengajar di satu jenjang kelas dan kelas itu paralel? Misalnya seperti ini, kelas 10 teknik kimia 1 dan teknik kimia 2 seperti itu. Nah, ini bagusnya Bapak Ibu karena mata pelajarannya sama dan juga jenjang kelasnya sama, jurusannya sama, maka sebaiknya biar tidak terlalu ruwet ya nanti bikin satu kelas ini aja gitu, jadi nggak usah harus bikin 2 kelas. Namun apabila Bapak Ibu mengajar mata pelajaran yang berbeda di jenjang yang berbeda atau di jenjang yang sama, ini sebaiknya bikin kelas yang lain atau bikin kelas baru. Nah, cara bikin kelas baru sama seperti tadi, klik tanda plus, kemudian buat kelas, centang lagi ini, lanjutkan, bikin nama kelas. Misalnya di sini saya bikin kelas baru karena saya mengajar 2 mata pelajaran yang berbeda. Nah, seperti ini saya bikin kelas baru 10 multimedia semester 1, mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, ruangnya lab multimedia, klik buat. Nah, ini kelas sudah jadi. Berarti di sini saya sudah punya sekian kelas guys. Ada 1, 2, 3, ada 3 kelas guys, 4 kelas guys. Nah, ini saja dalam satu room saya punya 4 kelas karena mata pelajarannya berbeda-beda. Nah, ini kasus yang ada di sekolah. Jadi jangan dibayangkan di semua sekolah itu satu guru mengajar satu mata pelajaran. Ketika kita masuk dalam sebuah kelas, ini ada 3 menu utama, yaitu forum, kemudian tugas kelas, dan anggota. Bagaimana kita memanfaatkan forum, tugas kelas, dan kemudian kita melihat anggota? Ikuti terus video ini, jangan di skip guys. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang sebagai guru mata pelajaran simulasi digital yang sudah membuka kelas di media Google Classroom, suatu saat saya ingin mengajar satu kompetensi dasar. Di sini yang bunyinya adalah menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif, dan kemudian untuk KD keterampilannya menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring atau kelas maya. Nah, ini adalah KD yang mau saya ajarkan. Oleh karena itu saya sudah menyiapkan RPP-nya. Nah, ini dengan format yang baru, RPP 1 lembar. Di sini sudah saya jelaskan antara lain KD-nya ini dan seterusnya. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran discovery learning dan secara daring. Oleh karena itu, langkah-langkah pembelajarannya di sini saya sebutkan. Guru memberikan link channel YouTube yang menayangkan video-video tentang pemanfaatan beberapa aplikasi pembelajaran kolaboratif dan seterusnya, sampai pada akhirnya kepada siswa kita minta untuk menganalisis, dan kemudian kepada siswa kita untuk membuat atau memanfaatkan Google Classroom di dalam proses pembelajaran daringnya. Ini adalah salah satu kompetensi dasar pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Oleh karena itu saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, saya sudah menyiapkan medianya untuk kemudian memberikan pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning ini yang dilaksanakan. Baik, kita lanjutkan karena topiknya kita menggunakan handphone Android untuk proses pembelajaran mengoperasikan Google Classroom, maka semua file yang saya butuhkan dalam proses pembelajaran sudah saya simpan di HP Android. Seperti biasa kita masuk ke kelas Google Classroom-nya, dan ini sudah tersedia kelas-kelas. Seperti tadi sudah dijelaskan, saya mengajar di salah satu kelas 10 multimedia untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, sebagai guru di sini yang perlu saya lakukan sederhana saja dulu Bapak Ibu. Kita mulai dari hal yang sederhana, kita membuat tugas kelas. Jadi kita masuk ke klik ke menu tugas kelas. Jadi ceritanya kita mau melakukan pembelajaran atau kita mau mengupload
pembelajaran. Berikutnya kita klik buat. Di sini ada pilihan tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, dan gunakan kembali postingan dan topik. Ini kita abaikan dulu yang lain karena kita sederhana dulu. Kita mengupload materi pembelajaran atau instruksi-instruksi tentang pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa. Maka saya klik materi. Nah, karena saya punya beberapa kelas, ini sudah saya tentukan kelasnya adalah kelas 10 multimedia. Kemudian siswanya adalah semua siswa. Judulnya saya tuliskan di sini sesuai dengan kompetensi dasarnya. Saya tuliskan yaitu berangkat lunak G. Kemudian deskripsinya saya tuliskan. Ini deskripsi, Bapak Ibu bisa menuliskan deskripsi secara keseluruhan atau proses pembelajaran yang kita lakukan atau kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Di sini saya tuliskan secara keseluruhan. Sudah saya tuliskan tentang judul pembelajaran, kemudian deskripsi. Di sini saya tulis deskripsi apa yang harus dilakukan oleh siswa, mulai dari saya memberikan salam, kemudian memberikan penguatan dan memotivasi siswa, meminta siswa untuk menyimak video-video melalui tayangan di YouTube, dan kemudian saya meminta siswa untuk mengamati dan kemudian membuat sebuah resume tentang kelebihan dan kelemahan dari masing-masing aplikasi pembelajaran daring. Sampai pada akhirnya siswa saya minta untuk membuat akun di Google Classroom dan kemudian mengupload materi dan seterusnya. Nah, pembelajaran ini saya tambahkan di sini. Saya tambahkan dengan atau saya lampirkan sebuah link YouTube yang harus mereka simak. Nah, yang bisa kita lampirkan di sini, Bapak Ibu, ini adalah Google Drive. Kita bisa menampilkan atau kita bisa melampirkan isi dari Google Drive atau link daripada Google Drive yang kita sudah miliki. Kemudian link dari website-website yang lain di luar Google Classroom. Kemudian kita juga bisa melampirkan di sini file pembelajaran yang berupa file, bisa file PowerPoint, bisa file PDF, bisa juga file Word atau file gambar bisa kita lampirkan. Kemudian kita bisa langsung menuju ke sebuah channel YouTube kita di sini. Kita klik. Nah, satu contoh saya ingin mengajak pada siswa sekalian untuk menyimak sebuah tayangan yang ada di channel YouTube, maka saya klik ini. Nah, saya tunjuk di sini channelnya yang harus disimak oleh siswa. Cari, maka akan menampilkan video-video yang ada di channel ini, dan saya mencari sebuah tutorial yang harus disimak oleh siswa, yaitu tutorial tentang bagaimana siswa membuat akun. Nah, ini saya sudah temukan. Saya minta kepada siswa untuk menyimak sebuah tayangan video ini, maka saya tinggal klik tambahkan. Nah, maka Google Classroom akan menunjuk ke dan akan melampirkan tayangan YouTube yang ada di sebuah channel, dan ini saya akhirnya tinggal posting. Oke, maka tugas materi pembelajaran yang sudah saya siapkan sekarang sudah tayang di sebuah kelas 10 multimedia. Kalau kita lihat tayangannya seperti ini. Nah, ini bagi siswa nanti bisa mengikutinya. Loh, ini sudah ada deskripsinya apa yang harus dilakukan oleh siswa, dan ini sudah ada lampiran video yang ada di YouTube. Siswa tinggal klik. Nah, maka siswa bisa menyimak tayangan ini di handphone Android mereka masing-masing, dan kemudian siswa melaksanakan sesuai dengan instruksi yang sudah kita berikan di dalam kelas ini. Demikian dan seterusnya. Apabila Bapak Ibu ingin membuat kembali kegiatan pembelajaran, maka tinggal klik tugas kelas, klik buat. Apa yang akan dibuat? Tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, dan seterusnya. Silahkan dicoba satu persatu. Selamat mencoba dan selamat melaksanakan pembelajaran daring.